Shalom. Ya, shalom Ren, silakan Ren. Oke. Shalom. Halo, shalom. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah yang ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan yang sempurna sekali. Terima kasih Bapa untuk waktu ibadah siang ini Bapa, untuk hadiran teman-teman yang sekarang. Terima kasih untuk Bapak Amor Gentukan. Bapak kami berterima kasih kiranya kita dapat sehingga apa kiranya untuk mereka yang belum sekarang bersama menuju. Terima kasih juga Bapak untuk Pak Revi mengirim musik hari ini, saluran internet yang baik juga untuk kami. Terima kasih Tuhan yang kami mampu dalam nama Yesus. Siang hari ini ya, dan juga shalom pada hambanya yang sudah hadir pada siang hari ini, Bapak Pendeta Angga Morgan, sahabatku terkasih, puji nama Tuhan, kita ketemu lagi setelah sekian lama ya, puji nama Tuhan. Baik, sebelum kita, yes, amin Pak, puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam sharing firman Tuhan, kita mau membuka dulu, ya, kita mau sama-sama angkat pujian dan juga penyembahan kita pada siang hari ini. Mari kita saat ini kita mau angkat satu lagu pujian ya. Terbaik yang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatan, segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak diikat. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Haleluya. Segenap jiwa dan harapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau agung Tuhan, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Kita masih tetap mau memuji Tuhan. Sebelum masuk ke dalam sharing firman Tuhan, Bapak Ibu terkasih, pada siang hari ini, mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat satu lagu penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali kita katakan dari awal. Tuhan, kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku di dalam,
Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari saat ini kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Oh, hidup kami ada dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami mau menyerahkan sepenuhnya padamu. Ini kami Bapa, bentuk kami seturut rencana-Mu. Siapkan setiap kami, Tuhan, agar kami berkenan kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari saat ini saya serahkan dengan hormat kepada hambanya Bapak Pendeta Angga Morgan. Silakan. Terima kasih, mari kita sehati, kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan boleh berjumpa bersama-sama, ada di hadiran Tuhan. Kami meninggalkan sebentar, sekejap, sesaat pekerjaan kami, kesibukan kami. Kami perlu Tuhan untuk menerangi pikiran kami, menyegarkan roh kami, jiwa kami, bahkan tubuh kami ya Tuhan. Lewat pujian, lewat ibadah, bahkan lewat firman-Mu yang sebentar hamba akan sampaikan. Firman-Mu menjadi makanan rohani, roti dari surga, mengenyangkan kami supaya kami dibangun menjadi manusia rohani, menjadi orang-orang kudus-Nya Tuhan yang dipersiapkan untuk masuk dalam kekekalan Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus untuk menyampaikan firman. Berkatilah kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Shalom semua ya, apa kabar? Semua dengar ya? Biasa. Ya, shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan ini. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah POPM. Hari ini tanggal 10 Maret 2023. Kita bersyukur kita disertai Tuhan, dihantar sampai tahun 2023. Dan tentu kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kita harus adakan tema buat kita ya secara pribadi, lepas pribadi, yaitu apa? Lebih sungguh dari tahun yang lalu, ya. Lebih sungguh dari tahun yang lalu, lebih dimurnikan lagi, lebih kudus lagi, lebih berkenan lagi dari tahun yang lalu. Baik, saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua sesuai dengan tema yang diberikan, cinta akan Tuhan menghanguskanku. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ya dari Mazmur 69 ayatnya yang ke-10 ya. Ayat yang ke-8 sampai ayat 13 ya. Mazmur 69 doa dalam kesesakan ayat 8 sampai ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar dari saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Sebab cinta untuk rumah-Mu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Terus terang saya suka akan judul ini, akan tema ini, yaitu cinta akan Tuhan menghanguskanku. Kita mau belajar dari Daud, ya, yang hidup kesehariannya ya adalah hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, hidup yang terbakar untuk Tuhan. Nah, meskipun dikatakan tadi seperti apa yang kita baca, orang-orang di sekitarnya sepertinya meninggalkan dia, orang-orang di sekitarnya mengejek dia, bahkan bukan orang luar, orang dalam rumah
Bahkan dikatakan di sana, dikatakan apa? Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, dan orang asing bagi anak-anak ibuku. Sepertinya dia dikucilkan, saudaraku ya. Karena apa? Karena keseriusannya dengan Tuhan. Mungkin saudara kita juga mengalami itu. Kami ketika percaya Yesus, ya keluarga kami lewat satu peristiwa di mana adik kami, adik saya Putri, ya adik saya Teti dipanggil Tuhan. Adik saya itu 2 perempuan. Yang satu sakit, ya itu sakit keras, dan kami sudah berdoa. Dulunya kami, mama saya melayani di satu gereja, memimpin KOR, tapi tidak kenal Tuhan secara pribadi, tidak seperti sekarang ini kami. Nah, ketika itu, ya bahwa ketika itu di samping rumah kami datang satu gereja, saudara ya, datang satu gereja ya di daerah Tanah Jawa itu di samping kantor camat itu datang satu gereja Bethel yang membuka gereja baru. Akhirnya mereka datang ke rumah mendoakan adik-adik kami, adik saya yang sakit itu. Akhirnya dia nyanyi meskipun dalam sakit penyakit yang begitu parah sekali, ya. Tapi sebelum adik kami dipanggil Tuhan, dan adik kami yang perempuan ini, yang Teti ini berpesan, Mama kalau saya nanti dipanggil Tuhan, Mama sama abang-abang semua harus ibadah di gereja itu, ya ibadah di gereja itu. Kita nggak kenal dia, tapi dia datang mendoakan Teti, dia nangis, dia sungguh-sungguh, dia puasa seperti itu kan. Akhirnya kami bisa ketemu dengan Tuhan. Kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi apa konsekuensi dari kami berjumpa dengan Tuhan, meninggalkan ritual-ritual kami yang lama dan kami sungguh-sungguh di situ? Kami dikucilkan oleh banyak orang. Kami diejek oleh orang. Kalau kami mau pergi ke gereja, satu warung itu bisa teriak-teriak, wah gitu. Kami diteriak-teriakin. Kami panggil hamba Tuhan ke rumah, kami bikin persekutuan doa, kami diteriakin, ya. Kadang-kadang rumah kami dilempari juga. Tapi itulah yang wujud daripada apa? Cinta kami akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu melebihi dari segala-galanya bagi hidup kami. Nah, seperti Daud, saudaraku, dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dia diejek oleh orang-orang. Bahkan ada istilah tadi dikatakan orang-orang yang ada di pintu gerbang itu tua-tua, orang-orang tua, orang-orang bijak itu pasti ada di pintu-pintu gerbang Israel itu. Nah, sepertinya itu menghakimi, sepertinya itu menuding, menuduh, ya, dan dinyanyikan lagu-lagu untuk mengejek dia. Tapi itu tidak mengganggu bahwa dia tetap mengiring Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Bahwa dia menjadikan itu semua menjadi apa? Menjadi pemicu untuk dia, pendorong untuk dia lebih sungguh-sungguh lagi. Ini penting, saudara. Ya, apalagi kita sudah melewati masa pandemi yang berkepanjangan, banyak korban, banyak harga yang sudah kita bayar, baik itu secara nasional, baik itu secara dari keluarga kita sendiri. Kita banyak kehilangan anggota keluarga karena pandemi COVID-19 kemarin. Ya, kita ada sekarang ini karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Cintanya bukan hanya sekedar punya agama Kristen dan pergi ke gereja. Tiap Natal kita bisa pergi ke gereja, kita bisa ambil bagian dalam pelayanan, liturgi di gereja. Bukan itu. Tapi kita harus seperti Daud yang punya hubungan secara pribadi. Kenapa dia itu seperti diejek? Karena kehadirannya itu mencolok sekali dari orang-orang sejamannya, orang-orang di lingkungannya. Tapi dia tidak mau ambil pusing, saudara. Dia mengambil keputusan karena dia sudah mengambil keputusan sehari-hari dalam penggembalaan kambing domba itu. Dia berhubungan dengan Tuhan dengan mazmur-mazmurnya. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan berkata Tuhan bertata di atas puji-pujian, di atas mazmur. Jadi ketika dia petik kecapi, dia bernyanyi bagi Tuhan dan muncullah mazmur-mazmur dan Tuhan hadir menggarap tanah hatinya, itu membuat dia tampil menjadi orang yang berbeda. Dan tentu itu tidak diinginkan oleh orang-orang lain di sekitarnya, bahkan orang-orang yang ada di rumah. Nah, saya berdoa supaya setelah kita dengar firman Tuhan ini, kita menjadi orang-orang yang terbakar. Kita menjadi orang-orang yang hangus. Cinta akan Tuhan itu menghanguskan kita. Bukan membakar kita dan menghancurkan kita, tapi membuat kita semakin apa? Semakin menyala, semakin berkobar lagi. Saya belajar dari kehidupan Daud. Muncullah mazmur-mazmur ini, saudaraku. Tapi lihat, ketika Daud pernah jatuh dalam dosa, hampir nyaris tidak ada mazmur yang dia tulis. Hampir tidak ada. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan terputus oleh karena dosa. Oleh sebab itu dia kembali lagi kepada Tuhan, dia komitmen lagi dengan Tuhan, dan muncul lagi mazmur-mazmur yang lain.
Nah, saya akan sampaikan ada 3 hal di waktu yang singkat siang hari yang diberkati Tuhan ini, ya. Kebenaran untuk kita. Yang pertama, cinta akan Tuhan menghanguskanku. Itu yang pertama adalah itu kita harus menjadi orang yang terbakar. Kita harus menjadi orang yang on fire. Kita harus menjadi orang yang menyala. Sehingga kalaupun dikatakan kita adalah terang, kita menjadi obor seperti John Sung ya, yang dari Tiongkok, dari China pergi dia ke Eropa dan dia kembali lagi ke daratan China. Dia memberitakan kabar baik, kabar Injil. Karena apa? Karena dia terbakar, karena dia on fire dengan Tuhan. Padahal ketika dia pulang dari negara dari luar negeri, dari Amerika, dia membawa diploma, dia membawa ijazah, tapi dia buang ke laut, saudara. Karena apa? Karena bagi dia pengenalan akan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu melebihi dari apa yang dia capai selama ini. Yang dia capai dia anggap semu, Tuhan dia anggap real. Karena Tuhan yang mengajar dia banyak hal, dan dia pergi untuk memenangkan banyak orang di Tiongkok ketika itu. Dan sampai hari ini, negara daratan Cina itu ada ratusan juta orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan hanya menjadi orang Kristen untuk menambah jumlah orang di gereja yang datang ibadah setiap hari Minggu. Tapi jadilah orang Kristen karena sudah berjumpa dengan Tuhan, karena dia adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ya, kita tidak bisa tidak on fire, kita tidak bisa tidak terbakar, menyala bagi Tuhan. Itu yang saya alami tahun 92, saudara, di Kota Pekanbaru. Ketika ada orang, ini kalangan kita sendiri ya, ketika ada orang waktu saat itu ya, saya lewat mengantar anak seorang letnan kolonel untuk mendaftar di satu SMP di hari Jumat, karena bapak itu ada di Batam bertugas. Saya antar, saya dengar ketika itu ada salah satu tempat ibadah mengadakan ibadah mereka dan menjelek-jelekan nama Yesus, menjelek-jelekan Yesus, memaki-maki Yesus di hadapan banyak pegawai negeri yang pakai seragam waktu itu. Dan saya lihat polisi, saya lihat tentara, saya bilang, Pak, Bapak bisa tegur nggak? Bapak bilang, hal-hal gitu di sini udah biasa. Nah, saya antar, dan saya pergi, saya bilang begini, di depan banyak orang, dalam nama Yesus, berhenti engkau menjelekan tentang Yesus. Yesus juru selamat, bukan juru selamat orang Kristen, tapi juru selamat semua manusia. Mereka diam semua, ada ratusan orang di masjid itu. Mereka diam semua. Saya pikir saya udah mati, saudaraku, mereka keroyok. Begitu saya jauh, saya pergi ke mobil, saya mendengar, Tuhan izinkan saya mengalami itu, melakukan itu. Dan Tuhan menyertai saya. Tapi saya tidak lakukan itu terus-menerus, saudara, dalam pelayanan saya. Tidak. Tapi Tuhan izinkan saya, aku menyertai engkau. Pergilah beritakan Injil, kata Tuhan. Nah, saudaraku, banyak orang hanya puas bergereja. Banyak orang puas hanya menjadi orang Kristen. Tapi bukan orang-orang yang terbakar untuk Tuhan. Banyak orang Kristen udah terbakar, terjual, terbeli oleh dunia ini. Tuhan mau supaya kita kembali kepada Dia. Ya, kita terbakar, kita on fire. Puji-pujian kita on fire, pelayanan kita on fire, semua on fire. Ya, kita sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, kita bekerja sebagai orang-orang yang on fire, orang-orang yang terbakar. Karena kita sadar betul kita adalah representatif kerajaan Allah, perwakilan kerajaan Allah di tempat-tempat di mana kita bekerja, di marketplace, di rumah kita. Ya, cinta akan Tuhan menghanguskan kita, membakar kita. Amin. Saya berdoa supaya ini terjadi. Apalagi kita yang ada di Indonesia, ada istilah di sini kan mayoritas minoritas. Ya, oleh sebab itu saya pikir kita harus menjadi orang yang on fire, yang terbakar untuk Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen hanya menambah statistik dinas kependudukan di BPS sana bahwa jumlah orang Kristen ada sekian. Tidak. Tapi kita harus menjadi orang-orang yang terbakar, orang-orang yang on fire, yang burning out untuk Tuhan, yang sudah habis ya, yang kita persembahkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, cinta akan Tuhan menghanguskanku. Kita harus tahu betul, bahwa sadar betul bahwa kita ini adalah sebagai korban bakaran, korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita mau kembali kepada imamat kita perjanjian lama, ya, imamat pasal 1 korban bakaran, di sana ada 3 korban ya yang dipersembahkan kepada Tuhan di rumah Tuhan waktu itu. Yang pertama dikatakan jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu
dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Artinya lembu jantan yang terbaik. Kemudian ada lagi jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba. Jadi sesuai dengan stratanya ya. Bahkan dikatakan lagi jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung ya, yaitu burung tekukur dan burung merpati. Jadi sesuai dengan keadaan ekonominya ya, itu dipersembahkan kepada Tuhan menjadi korban persembahan. Nah, kita saudaraku adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah Yesus. Kita telah ditebus dengan darah Yesus. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Roma 12 Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita tidak mempersembahkan lembu lagi, kita sudah tidak mempersembahkan lagi kambing, kita tidak mempersembahkan domba ataupun burung terkubur, burung merpati. Tapi apa? Tubuh kita inilah ya. Tubuh kita inilah yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari ini, saudaraku. Karena kalau udah berbicara hidup kekudusan, langsung orang berkata begini, kamu orang Pantekosta ya, kamu orang Betel ya. Begitu. Padahal tidak. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia harus memberikan offering yang terbaik. Apakah itu uang dengan nominal yang banyak? Apakah itu satu villa ataupun satu istana dipersembahkan untuk Tuhan? Bukan itu. Tapi our body, tubuh kita inilah. Oleh sebab itu kekristenan itu kita ini kumpulan gereja-gereja disebut tubuh Kristus. Karena apa? Dialah kepala kita, tubuhnya. Nah, kita persembahkanlah tubuh kita ini, hidup kita ini semuanya untuk Tuhan. Setiap hari. Tidak pernah luput dari hal ini, saudara. Karena sia-sia kalau kita mengerjakan banyak hal, terus hari Minggu kita pergi ke gereja, tapi kita tidak mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan setiap hari. All of in vain. Saya mau katakan, semuanya sia-sia. Semua sia-sia. Tuhan bisa berkata begitu, aku jijik dengan pujianmu. Aku jijik dengan pelayananmu. Aku jijik dengan persembahan. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, ya persembahan janda miskin itu hanya hitungan peser satu. Tidak banyak, nggak ditransfer. Mungkin orang nggak pernah transfer uang 1.000 ataupun 500 ataupun koin, nggak ditransfer. Ada orang memberikan persembahan transfer, tapi tubuhnya nggak kudus di hadapan Tuhan. Toh juga nggak dikenal. Ya, uang nggak dosa, saudara. Uang nggak dosa. Orangnya yang dikenal atau yang tidak dikenal Tuhan. Tapi janda itu memberikan ya peser, ya persembahannya bunyi tingkring gitu loh. Itu menyentuh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayolah. Zaman-zaman sukar seperti ini, zaman-zaman akhir seperti ini, kita harus ya mempersembahkan tubuh kita menjadi korban persembahan. Ya, banyak orang terlalu bangga dengan jumlah orang Kristen banyak begitu ya, banyak sekali begitu. Tapi berapa banyak sih dari sekian juta itu yang benar-benar mempersembahkan tubuhnya, hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus hanya bagi Tuhan? Berapa banyak? Berapa banyak? Oleh sebab itu kita tidak pernah bikin stiker di mobil kita bikin Christian is power. Nggak pernah. Sekecil apapun kita. Ya. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin, saudara? Kita minoritas di Indonesia. Tapi kalau dikatakan di hadapan Tuhan, kita yang mayoritas. Jangan pernah berkecil hati menjadi orang Kristen yang disebut minoritas di bangsa ini. Ya, kalau kita adalah orang Kristen yang mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Karena ini dasarnya dimulai dari situ, Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita, masa kita bisa mempersembahkan yang lain? Enggak. Ya, kita harus belajar memberikan persembahan tubuh kita sebagai korban bakaran. Dasar dari apa? Cinta kepada Tuhan. Amin, saudaraku ya. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, Daud dia menemukan dirinya berbeda dari orang-orang lain. Bahkan kalau dia pikir-pikir, kenapa ya dari antara saudaraku sepertinya aku dikucilkan, seperti ayat yang kita baca tadi. Ya, aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Dia dikucilkan, saudara. Ya, kenapa? Karena dia nggak melakukan perlawanan.
setelah dia evaluasi, dia temukan bahwa apa? Dia menemukan dia yang sesungguhnya. Daud menemukan Daud yang baru. Ya, Angga Morgan menemukan Angga Morgan yang baru. Randy juga seperti itu. Idalina juga seperti itu. Menemukan kita yang baru. Ya, jadi aku ini menjadi aku yang terbaik. Gitu, ya. Jadi aku ini aku yang terbaik. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam aku. Ada Tuhan yang hidup, yang berkreasi, yang bekerja di dalam aku. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang Kristen-Kristen KTP itu, saudaraku. Kita tidak menghakimi orang, tapi ini kebenaran, saudaraku. Bagaimana kuasa Tuhan bisa menjangkau orang-orang lain kalau dia tidak menemukan ada orang-orang yang dia bisa tinggal di dalam orang itu dan bisa berkarya, berkreasi, ya, melakukan banyak hal di bangsa ini. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, saya masih melihat, mengamat-amati, belum banyak, masih sedikit, masih sedikit. Bahkan kita pernah mendengar mungkin ya ada Tuhan yang jatuh, ada orang-orang gereja yang berdosa. Tapi jangan itu menjadi menyurutkan ya semangat kita, ya kerinduan hati kita untuk hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, sudahkah saudara menemukan dirimu yang baru, ya, atau kita puas hanya sekadar menjadi orang Kristen saja, yang setiap minggu ke gereja, hari-hari tertentu ke gereja, seperti orang Israel yang 3 kali setahun datang ke Yerusalem, datang ketika hari raya Pondok Daun, Pantekosta, Paskah, seperti itu saja, ataukah kita ya adalah Kristen yang bisa dipakai Tuhan untuk memenangkan dunia ini, bisa menjadi garam, acceptable, meresap di marketplace. Itu tujuannya kan? Itu tujuan. Jadi ada saya pikir minimal ada 2 tujuan, ada persekutuan di kantor-kantor. Yang pertama tentu supaya operasional kantor, keberadaan kantor, aktivitas kantor diberkati Tuhan. Tapi yang kedua adalah supaya lewat doa ini kehidupan orang-orang Kristen yang beribadah di gereja hari Minggu, di rumahnya, terus ada lagi di tempat kerja, itu menjadi contoh, menjadi contoh ya bagi orang-orang yang belum percaya Tuhan. Itu berpengaruh, ada power, ada kuasa Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata, bekerja bisa menjamah orang-orang sehingga orang-orang bisa mengambil untuk percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, cinta akan Tuhan menghanguskanku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskanku, kata Daud. Ya, sangat terjepit sekali, diejek, dikucilkan. Tapi karena cintanya kepada Tuhan sangat besar sekali, saudara. Dia mau menanggung semuanya itu. Saya temukan banyak orang lari dari persoalan, banyak orang lari dari masalah, khususnya persoalan ketika dituntut, ya seorang Kristen, ya kehidupan imannya. Banyak orang tidak berani menyatakan imannya di lingkungan teman-temannya di retreat, di kafe. Ya ke kafe tidak salah, saudara. Tapi bagaimana kita bersikap di kafe itu yang penting. Ya di kafe sebagai anak Tuhan duduk boleh. Saya pernah pergi ke Korea Selatan, saya 2 kali pergi misi ke sana dengan istri. Itu setiap gereja-gereja ada kafenya, sudah. Sekecil apapun gereja di Korea itu ada kafe. Ya, selalu ada kafe dibuat seperti itu. Ya, untuk bisa entertain orang, ngobrol dengan orang, sharing firman Tuhan. Bahkan gereja dengan kafe di gereja kecil itu nggak ada batasnya. Bahkan mimbar langsung seperti itu, langsung ada kafe meja-meja seperti itu. Tapi saudaraku, ketika kita berubah jadi bunglon, lain di kafe, lain di gereja, lain di kafe, lain di POTN, itu yang sulit, itu yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan mau supaya di mana kita berada, ya Tuhan bisa berkarya, bekerja untuk menjamah orang-orang yang belum terjamah Indo. Lewat siapa? Lewat kita. Jangan ngomong orang di luar sana, mungkin dalam rumah tangga kita masih banyak lagi. Oleh sebab itu cinta akan Tuhan menghanguskanku. Itu yang ketiga adalah aku menemukan aku yang baru. Ya. Aku menjadi aku yang terbaik. Ya. Karena apa? Karena Christ is in you, Christ is in me. Ada Tuhan di dalam saudara, ada dalam saya, ada Yesus di dalam kita. Dia adalah Immanuel. Kemana kita pergi? Ke pasar, kemanapun kita pergi. Dia ada. Oleh sebab itu kita harus menghindari berkata tidak pada kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas di mana kita melakukannya, beraktivitas, tapi Tuhan tidak ikut di dalamnya. Artinya aktivitas-aktivitas yang ikut di dalam dosa. Saya banyak bersedih, saudara.
Hari-hari ini heboh cerita ya televisi media di Indonesia, anak Tuhan orang Kristen tapi diindikasikan akan dihukum mati karena melakukan kejahatan. Ya, anak dengan pangkat jabatan bintang 2 yang dia miliki. Kita ini sangat terpukul, sangat malu sekali. Malu sekali. Yang dibunuh siapa? Anak Tuhan juga yang dibunuh. Namanya nama Alkitab lagi, saudara. Waduh. Dan selama persidangan, bintang 2 itu selalu ngomong kebohongan, bicara kebohongan, tidak berkata jujur, saudara. Ya. Tapi masih berkata bahwa dia orang Kristen. Ayo kita kembali, saudara. Kita kembali kepada Alkitab, kita kembali kepada bagaimana Tuhan, untuk apa Tuhan memanggil kita. Ya. Saya berdoa supaya semua kita menjadi orang Kristen yang burning out, orang Kristen yang terbakar, yang on fire, yang menyala-nyala untuk Tuhan. Amin, saudara ya. Kita menjadi korban yang harum, ya, bukan lagi dibakar seperti korban perjanjian lama, tapi mempersembahkan. Our body is suffering, ya. Ini adalah persembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ketiga, aku menemukan aku yang baru. Karena aku di-create oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Benarlah firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, bahwa sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin, saudaraku. Amin. Lihat murid-murid Tuhan. Ya. Lihat, buka nanti di Google, pelajari. Ya. Tidak ada di antara mereka yang akhir hidupnya, ajal akhir hidupnya itu yang enak-enak. Enggak ada. Semuanya sepertinya tragis. Ada yang digoreng, ada yang dibakar, disalib terbalik, ada yang digeret oleh sapi, oleh banteng, saudara. Ya. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos dalam kesendiriannya di sana, dalam kesunyiannya. Jadi saudara jangan pernah menjadi orang Kristen, ya, bermimpi menjadi orang Kristen hanya untuk supaya diterima oleh dunia. Kalau Yesus ditolak, engkau pun ditolak. Karena ketika engkau ditolak, Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama dengan aku. Yang memampukan kita, ketika mengurapi kita untuk bisa cakap menanggung segala perkara. Saya bersyukur buat firman ini, saya bersyukur buat judul ini, buat tema ini. Cinta akan Tuhan menghanguskan, membakar, terbakar kita. Sehingga kita bekerja di kantor, menghidupi keluarga, ya, berbakti, pelayanan. Kita menjadi orang-orang yang terbakar, yang on fire, saudara. Ya, yang bisa membawa keharuman Kristus bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari beringsut sedikit, bergeser sedikit dari tempat saudara yang sekarang dalam arti rohani. Saudara bisa evaluasi, lihatlah nanti malam pulang, pejamkan mata menjelang tengah malam. Hal-hal mana yang harus ditinggalkan, hal-hal mana yang harus kita capai lagi. Karena kita tidak tahu masa hidup ini kapan, sampai kapan lagi kita tidak tahu, saudara. Ada orang sehat juga harus pergi meninggalkan dunia ini. Ada orang yang gizinya komplit, uangnya banyak juga, tiba-tiba pergi, pejamkan mata dan pergi meninggalkan dunia ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi berapa lama pun kita hidup, kita harus hidup on fire. Kita harus hidup cinta akan Tuhan. Amin. Dan kita harus mengabarkan kabar baik. Terlebih-lebih dalam keluarga kita. Jangan pernah takut berbicara tentang Yesus. Ya. Kalau kita takut berbicara tentang Yesus, berarti hidup kita belum sepadan dengan Dia. Maka orang akan mengejek kita. Ya. Tapi kalau hidup kita sudah sepadan, mengarah ke sana, saudaraku, ya banyak sekali. Saya di Pekanbaru itu disebut orang sirai Yesus, saudara. Karena mau di warung, mau di mana-mana saya cerita tentang Yesus. Dalam hidup lama saya dulu, hidup lama dalam arti ketika saya bertobat, tadi saya katakan tahun 92 itu. Saya ke Padang, saya Pekanbaru. Saya diajak oleh bos-bos saya dari Singapura untuk masuk di satu diskotik. Kalau saya tolak nggak enak di atasan saya. Ya, begitu udah duduk saya langsung pesan Coca-Cola 4, saudara. Aqua saya pesan 6. Mereka pesan vodka segala macam saya enggak. Saya bilang tidak. Tapi saya capek setiap kali diajak seperti itu. Saya terus terang ngomong, tolonglah saya nggak usah, kalau kalian pergi aku di rumah saja. Tapi mereka mau. Bagaimana kita bisa berkata tidak kepada tawaran-tawaran dunia, ya, dan mereka menghargai itu. Jadi firman Tuhan betul bahwa dikatakan Daud, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dia terbakar, dia burning out, dia on fire, dia menyala-nyala untuk Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, ya, nyanyinya, pelayanannya,
semangat, saudara, semangat. Ya, semangat. Karena orang-orang yang seperti itulah yang dipakai oleh Tuhan. Ya, tentu memenangkan keluarga, memenangkan komunitas. Dan semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur, saya berdoa supaya persekutuan POPM ini terus berjalan dan dijalankan oleh orang-orang yang on fire. Ya, bukan hanya sekedar Kristen dan jadi pengurus, tapi orang-orang yang on fire. Sebab Tuhan punya rencana lewat buat kita semua. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Kita tidak tahu masa sukar apa lagi yang akan datang. Karena kita tidak boleh berkata jangan ada datang Tuhan masa sukar. Bahkan menjelang kedatangan Tuhan, semakin banyak masa-masa sukar yang akan datang. Nah, kalau kita tidak menjadi orang Kristen yang benar berkenan di hadapan Tuhan, kita gampang patah di jalan, kita gampang murtad, saudara, meninggalkan Yesus. Yang tadinya kita katakan seperti dia, akhirnya kita tinggalkan dia. Karena apa? Karena tekanan hidup, karena tekanan ekonomi, karena ancaman, intimidasi orang-orang kepada kita. Dan kita bisa menang. Saya berdoa supaya persekutuan doa kita ini, firman yang saya sampaikan, boleh menjadi berkat bagi kita. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya setiap kami yang mendengarkan firman ini menjadi orang-orang yang terbakar, menjadi orang-orang yang on fire, orang menyala untuk Tuhan, lewat pelayanan, lewat pujian, lewat menjaga sikap perkataan, dan berkat dimanapun kami berada. Karena kami bersyukur, kami berterima kasih, kami telah menemukan kami yang baik, kami menemukan kami yang terbaik, karena Yesus ada di dalam kami beserta dengan Dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebab itu Bapa, berjalanlah bersama dengan kami, doronglah kami Tuhan, utuslah kami untuk menjangkau keluarga kami, orang-orang di sekitar kami, untuk percaya kepada Tuhan. Berkati pelayanan POPM ini, semua pengurusnya, Tuhan berkati, hamba-hambamu yang melayani di sini, Tuhan urapi, Tuhan pakai, Tuhan berkati mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Tuhan penanaman modal. Berdoa untuk setiap apa yang mereka kerjakan supaya berhasil. Amin. Tuhan beserta dengan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, Bro. Saya serahkan sama Bro Randy. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Morgan Sirait untuk pelayanannya siang hari ini. Terima kasih untuk Randi untuk atas pelayanannya siang hari ini. Terima kasih. William, boleh di-share? Ya, terima kasih untuk kehadiran teman-teman siang hari ini dalam ibadah kita. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau teman-teman untuk mau mendukung pelayanan POPM bisa mentransfer ke BCA 4580 352 559 atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmuria Wijaya. Terima kasih untuk semua kehadiran teman-teman. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum masuk dalam doa syafaat, Randi boleh lagu yang terakhir itu refnya aja boleh? Lagu yang kedua yang refnya aja. Hidupku menggenapi firman. Nanti langsung saya masuk dalam doa syafaat. Terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi kita katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama
di dalam, jadi bukti kebesaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak siang hari ini Tuhan. Kami boleh belajar sama-sama mengenai satu tema. Cinta akan Engkau menghanguskan kami dalam segala hal ya Bapak. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi terutama di dalam hidup kami. Hanya hidup untuk mengasihi Tuhan. Karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kami. Mati bagi kami di atas kayu salib mengangkat kami yang harusnya terkutuk oleh dosa Tuhan. Kami boleh bangkit, kami boleh menjadi umat pemenang, bahkan kami lagi Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Bapak kami bersyukur siang hari ini Tuhan untuk pembelajaran, biarlah roh kami tetap menyala-nyala, terus bernyala-nyala Tuhan, on fire di dalam Engkau Tuhan, dan menjadikan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, yang menjadi suratan terbuka bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bantu kami ya Roh Kudus untuk boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dan biarlah terus ya Roh Kudus Engkau yang terus menuntun kami untuk menjaga roh kami tetap terus on fire dan di dalam terus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Tuhan yang menguji hati kami. Tuhan yang mengetahui hati kami yang terdalam. Bagaimana cinta kami akan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Apakah itu terus masih bergelora ya Bapak? Apakah sudah padam Tuhan? Bahkan hampir mau redup Bapak. Tolong ingatkan kami ya Roh Kudus untuk senantiasa memiliki hati yang haus akan Engkau. Hati yang bergelora akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Angga Murka Sirait Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang dia kerjakan Tuhan. Berkati setiap apapun yang dia lakukan Bapak untuk menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah memilih dan memanggil dia Tuhan untuk tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi dia. Pakai dia luar biasa Bapak di dalam satu pelayanan yang Tuhan sudah percayakan ini. Menjadi Tuhan alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sehingga melalui kehidupan dia banyak jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pengembalaannya Tuhan. Berkati istri dan ketiga anaknya Bapa. Biarlah keluarga ini boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Melalui kehidupan keluarga ini juga Tuhan. Banyak keluarga-keluarga dimenangkan bagi Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang semakin mengasihi Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kami yang dalam pelayanannya siang hari ini. Tuhan pakai dia Bapa. Tuhan taruh roh yang takut akan Tuhan. Bahkan roh yang terus mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Memberi yang terbaik dengan talenta yang Tuhan percayakan bagi dia. Sehingga melalui pelayanan dia Tuhan, banyak orang dibawa ke dalam tangan Tuhan. Banyak orang juga mengenal Engkau Tuhan Yesus. Karena dia dan keluarganya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membuat apa yang dia kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Bapak di surga kami berdoa Tuhan. Mengucap syukur untuk bangsa kami. Terima kasih Bapak. Diberkatilah tanah, diberkatilah laut, diberkatilah udara. Kami percaya Tuhan, kami katakan shalom atas Indonesia, memenuhi Indonesia Bapak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote. Kami percaya Tuhan, kami katakan roh pengenalan akan Tuhan terus ada pada bangsa ini Tuhan. Di setiap kota-kota, desa-desa, pulau-pulau Tuhan akan terdengar seruan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau dipermuliakan Tuhan atas bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, revival terjadi atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myanmar sampai Pulau Rote Tuhan. Dan roh pengenalan akan Tuhan terus Bapak kami boleh rasakan Tuhan. Di setiap kota-kota, desa-desa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, kebangkitan, kebangunan rohani
orang-orang yang Tuhan, mencintai bangsa ini Bapa, sehingga sungguh Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, pemerintahan bangsa kami dimurnikan, dibersihkan Tuhan. Setiap Bapak, lembaga-lembaga Tuhan, baik di keuangan, lembaga apapun Tuhan di pemerintahan kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, dimurnikan, dibersihkan oleh Tuhan. Sehingga ketidakbenaran itu terus dibongkar Tuhan, dituntaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, tidak kebetulan kami ada di bangsa ini Tuhan. Kami mau berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Kami mau menabur doa bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya bangsa ini pulih, bersih dan murni Tuhan. Dari setiap ketidakbenaran itu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu atas Indonesia dahsyat dan luar biasa. Kau akan membawa bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kemuliaan Tuhan akan turun memenuhi bangsa kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Pemerintahannya di bawah pimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami percaya Bapak, untuk wacana pengunduran pemilu di tahun 2025. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapak, tidak secara kebetulan ada wacana ini. Tapi kami mau berserah kepada-Mu karena waktu Tuhan yang terbaik. Dan satu hal yang kami imani, Engkau sudah memilihnya Bapak, pemimpin yang terbaik. Presiden yang terbaik dari Tuhan yang akan memerintah di Indonesia ini Tuhan. Ketika pemilu nanti berlangsung Bapak. Dan Tuhan juga akan membangkitkan anak-anak Tuhan yang kompeten Tuhan. Anak-anak Tuhan yang militan Bapak. Yang menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah mereka menjabat di pemerintahan nantinya. Tuhan akan bangkitkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Memerintah di pemerintahan kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak di surga, kami akan melanjutkan Tuhan semua aktivitas kami di dalam pekerjaan. Tuhan urapi kami sehingga kami menyelesaikan pekerjaan kami semuanya bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertemukan kami pada Jumat mendatang Tuhan, dan kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang boleh hadir. Apapun pergumulan mereka, kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Kata supaya mereka memiliki iman yang kokoh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di dalam keadaan apapun mereka. Selalu Tuhan menyertai dan membimbing mereka Tuhan. Selalu Tuhan menguatkan mereka dalam setiap apapun pergumulan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Silakan hambanya untuk. Ya. Saudaraku yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari arahkan hatimu pada Tuhan. Ulanglah, terimalah segala berkat, rahmat anugerah yang besar yang datangnya dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan persekutuan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai dan menguasai hati, pikiran, perkataan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih hambanya Pak Almarhum. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Terima semuanya. kasih buat hambanya. Denle. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Iren. Kak Iren. Halo Pak. Ya, terima kasih dah. Nah, Semangat terus ya. nggak ketinggalan kereta ya. Oh, iya. Aman. Ingat misi aja Iren. Iya. Oke, sampai ketemu lagi. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita nggak difoto, nggak dikumpulin. Nggak. Ya, Oh, ya udah. iya, kasih. Ya, Tuhan berkati saudara. Ya, ya. Nanti ketemu lagi. Tuhan berkati. Ya, Bro Randy. Ya. Yes, Tuhan berkati. Yes. God bless. Ya. Oke, mari.